eksperimen menggunakan alat peraga domitika atau domino matematika. Domino matematika adalah alat peraga matematika yang diadaptasi dari permainan domino. Lingkaran-lingkaran kecil pada domino diganti menjadi angka-angka operasi bilangan bulat. Cara memainkan alat peraga domitika atau domino matematika sama dengan cara memainkan domino pada umumnya. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Robin pada tahun 2007, minat siswa dalam pembelajaran matematika lebih tinggi ketika menggunakan alat peraga. Nilai rata-rata kelompok siswa yang dikenai perlakuan khusus dengan alat peraga lebih tinggi dibandingkan yang tidak dikenai perlakuan khusus. Dan menurut Yuliana, pada tahun 2016, kelompok kelas eksperimen yang menggunakan alat peraga mempunyai nilai akhir yang lebih tinggi daripada kelompok kelas kontrol yang tidak menggunakan alat peraga. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan alat peraga matematika interaktif Domitika dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 7E MTS Negeri 9 Bantul. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh penggunaan alat peraga matematika interaktif Domitika dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 7E MTS Negeri 9 Bantul. Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoretis menambah wawasan tentang manfaat alat peraga matematika. Secara praktis, meningkatkan minat belajar dan kemampuan berhitung siswa. Dan untuk guru, menjadi referensi alat peraga yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen pretest post-test kontrol group design. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di kelas 7E MTS Negeri 9 Bantul pada semester genap 2021-2022. Populasi dari kelas ini adalah 32 siswa. Namun, sampel yang diambil hanya 28 dari 32 siswa. Dikarenakan 4 siswa yang lainnya tidak bisa hadir pada pembelajaran tersebut. 28 siswa ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama 14 siswa kelas kontrol dan kedua 14 siswa kelas eksperimen. Teknis analisis data. Perbandingan nilai pretest dan post-test dan uji gain score. Hasil dan pembahasan. Perbandingan nilai rata-rata pretest kelas kontrol adalah 29 dan rata-rata post-test 46. Sementara kelas eksperimen, rata-rata pretest 24 dan rata-rata post-test 69. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kelas eksperimen mempunyai peningkatan yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, yang dimana kelas eksperimen menggunakan alat peraga domino matematika, sementara kelas kontrol memakai alat belajar dengan ceramah. Hasil dan pembahasan uji gain score dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut. Kelas eksperimen mempunyai hasil uji gain score yang lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kesimpulan yang dapat diambil, alat peraga domitika atau domino matematika dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 7E MTS Negeri 9 Bantul. Saran untuk guru, penggunaan alat peraga yang tepat untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Penelitian selanjutnya meninjau efektivitas alat peraga lain dalam pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke untuk sesi presentasi sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk Dr. Katubu dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih Mas Dhani. Mohon izin Bu Siti. Monggo. Ya, jangan. Adik Lorencia Kusuma Wardani, siapa lagi di belakangnya tadi? Halo Adik. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar bagus enggak? Terdengar dengan jelas. Ya. Nama panggilannya siapa Adik? Nama panggilannya Loren. Loren ya. Enggak pakai Sofia M ya. Loreng. Kalau Sofia pakai Loreng. kalau pakai M nanti jadi Loreng ya. Iya, bercanda. Baik deh. Ya, pertama selamat karena Adik Lorencia Kusuma Wardani ini sudah masuk sebagai finalis. Ini sudah keren ya, sudah bagus begitu. Sudah nggak usah nanti mikir pokoknya menang kalah, ini anggap saja sebagai latihan ya. Perjalanannya tuh masih panjang gitu ya. Baik, ini menarik ya. Sebetulnya interseksi apa ya bahasa Indonesianya ya? Persinggungan antara bidang MIPA ya sebetulnya ya. MIPA dengan sosial gitu, dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Saya hanya mengkonfirmasi saja di Loren ya, karena saya sebetulnya membaca tulisannya itu sudah mengalir, tapi saya harus mengkonfirmasi begitu ya. Nah sekarang kan gini di Lorenz ya, ini yang membuat tuh Pak gurunya tadi ya, yang membuat permainan Domitika itu bapak gurunya tadi di Lorenz atau siapa? Iya betul. Ya, yang membuat alat peraganya bapak gurunya yang tadi dalam foto tadi ya. Iya betul. Bagus loh di Lorenz bisa membujuk alat peraganya Pak Guru digunakan untuk menulis ini ya. Nah kemudian yang mengajarkan di kelas itu sama ya Pak Guru yang tadi, Pak siapa namanya? Pak gurunya siapa namanya? Oh, Pak Agus ya. Oke. Berarti kan yang mengajarkan berhitung tadi itu Pak Agus tadi ya. Iya Pak, benar. Ya, bukan Dek Loren mengajar teman-temannya kan? Bukan. Nah, saya hanya sebagai pendamping. Siap. Nah, sekarang kalau begitu yang dilakukan oleh Dek Loren di dalam penelitian ini apa? Ya kan yang membuat alat peraganya tadi kan Pak Agus, ya kan? Ya. Oke. Saya membuat soal pretest dan posttest. Membuat soal pretest dan posttestnya ya. Oke. Kemudian mengamati pada saat pembelajaran. Mengamati pada saat pembelajaran. Oke. Nah, sekarang bisa tidak Dek Loren diceritakan bagaimana prosesnya Dek Loren membuat pretest dan posttestnya itu. Menceritakan saja prosesnya seperti apa yang dilakukan Dek Loren dalam membuat pretest posttest itu. Pertama apa ya? Pasti dilakukan pertama ngapain, kemudian berikutnya lagi apain lagi gitu. Siap. Pada saat itu emang anak-anak kelas 7E memiliki keunggulan non-akademis yang rendah. Dan mereka mengeluh pada saat pembelajaran matematika sangat kesulitan karena memang sudah selama sekali tidak belajar tatap muka. Dan pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi saya dengan Pak Agus mencoba untuk melatih adik-adik kelas 7 buat mempelajari matematika dengan mudah. Sebenarnya Pak Agus ini guru kelas 9, guru kelas saya, guru ya. Karena saya sangat tertarik dengan metode Pak Agus mengajar di kelas saya. Dan saya meminta bagaimana Pak cara mengajar yang asik untuk anak-anak kelas 7 ketika pembelajaran harian karena mereka sudah lama tidak belajar secara tatap muka.
Siap. Dan alat domino ini yang menjadi solusinya. Jadi Pak Agus meminta saya untuk menggunakan alat peraga, kayaknya gampang. Jadinya kita memakai alat peraga domino matematika agar memudahkan pembelajaran. Oke. Alat tesnya itu yang untuk mengetes pretest atau post-test kan tadi kan ya? Ya, itu pernah diuji cobakan tidak? Atau langsung digunakan saja gitu setelah selesai ditulis? Yang tadi tesnya itu kan ada namanya instrumen itu kan, instrumen tes kan, tes. Nah, itu setelah dibuat oleh adik Lorenz ya, adik Lorenz, diuji cobakan atau tidak, atau langsung dipakai gitu aja? Sebelumnya saya membuat soal tersebut, kemudian meminta konfirmasi kepada Pak Agus, Pak ini bisa tidak soalnya untuk diujikan menjadi soal pretest dan post-test. Kata beliau bisa, jadi saya menggunakan soal-soal tersebut. Oh, jadi dikonfirmasi ke Pak Agus dulu gitu ya? Siap. Ya, tapi tidak diuji cobakan di kelas yang lain apa gitu tidak? Belum ada Pak sebelumnya, tidak ada. Oke, ya. Jadi setelah soalnya dibuat gitu kan, kemudian minta konfirmasi atau masukan dari Pak Agus gitu ya, Ya. langsung digunakan gitu ya. Oke. Kemudian soal tes yang digunakan ya, soal tes yang digunakan untuk pretest dan post-test sama atau berbeda? Soalnya sama, namun cuma diacak nomor urutan dari soalnya. Oke. Jadi itu supaya mengecoh ya, memiliki daya kecoh sehingga mereka tidak menghafal gitu ya. Iya Pak, agar mengecoh sesudah dan sebelumnya. Siap. Nah, kemudian setelah tes akhir ya, post test kan, oke, apa namanya, mewawancarai adik-adik kelas berapa tadi? Kelas 7 ya? Iya Pak, kelas 7E. 7E itu tidak, atau selesai post test, pokoknya sudah pergi aja gitu, atau di Lawrence mewawancarai mereka, ngobrol gitu, bagaimana tanggapannya gitu atau bagaimana? Iya Pak, saya menanyai kepada adik-adik di kelas 7E, gimana soalnya susah nggak, gimana gitu. Terus komentar mereka bagaimana? Sebelumnya, sebelum menggunakan alat peraga domino matematika pada kelas kontrol yang dilakukan pembelajaran secara ceramah, mereka mengatakan ini sangat susah, nggak bisa ngerjainnya. Tapi kemudian setelah menggunakan alat peraga domino matematika, mereka bisa mengerjakan soal-soal bilangan bulat dengan mudah. Oke. Tapi menurut mereka, ya setelah ngobrol dengan mereka atau pas observasi kan melihat ya, melihat dengan mereka, menurut De Lawrence ini kelebihan dari alat peraga ini apa? Kelebihannya atau keunggulannya, keunggulan dari alat peraga domino. Alat peraga ini digunakan dengan cara bermain, jadi mereka lebih asik dan lebih menyenangkan dalam belajar, lebih senang. Oke. Jadi tidak kelihatan terlalu serius, tetapi mereka memahami konsep berhitung gitu ya. Ya Pak, ya. Ya. Betul. Tapi menurut itu adik-adik kelas 7 ada nggak kekurangan dari alat peraga ini? Nggak ada. Ada Pak, Menurut mereka apa kekurangannya? harus menghitung panjang dan lumayan banyak. Oke. Ya, jadi gini, apa namanya, Loren, kenapa saya tanyakan kekurangannya begitu? Ini nanti sebetulnya bisa digunakan sebagai apa ya, istilah bahasa Indonesianya umpan balik ya, umpan balik atau masukan, ya kan, masukan. Kalau misalnya ingin meningkatkan ya, meningkatkan keunggulan dari sebuah alat peraga dari dalam pengajaran, ya. Memang tidak ada alat peraga yang sempurna gitu ya, tetapi
biasanya akan selalu diperbaiki berdasarkan komentar dari para pengguna. Ya, Ya, betul, Pak. gitu. Siap. Baik, ya saya cukup karena saya mengkonfirmasi tulisannya sudah bagus, gitu ya. Terima kasih, Loren ya. Semoga makin sukses ke depannya. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan Mas Hanif. Untuk selanjutnya kepada Dr. Siti dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Loreng. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Ya, salam kenal ya. Ini kalau zaman dulu ada artis namanya Zovia Loreng. Ya, tulisannya Loren tapi bacanya Loreng karena bahasa Perancis dari Perancis. Mungkin itu orang tuanya itu terinspirasi ya Loreng. Baik, saya apresiasi, saya ucapkan selamat untuk penyajian baik secara tertulis maupun presentasi lisan ya, Mbak Loreng keren ya, pede ya. Kemudian Terima bisa kasih, Bu. menyampaikan dengan baik, dengan sistematis dan juga menjawab dengan tepat ya. Baik. Nah, seperti Pak Obing juga, saya mungkin hanya klarifikasi saja ya beberapa hal karena penyajiannya sudah oke, rapi, tata kalimatnya juga sudah bagus. Domitika itu kan asalnya dari domino ya? Iya, Bu. Benar, dari permainan domino. Saya tuh nggak bisa main domino, jadi saya nggak tahu cara memainkannya. Kalau yang nggak bisa main domino, apakah bisa menggunakan domitika? Sebelumnya kita ajari dulu, Bu, cara bermain domino ini. Hmm. Kemudian baru praktek menggunakan domino. Oke, itu kan ada angka-angka ya, ada angka-angka. Ketika di penelitian ini, waktu eksperimen, itu topik atau bab apa yang digunakan untuk eksperimen? Soal tentang apa gitu? Soal tentang pecahan bilangan bulat, Bu. Pecahan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Jadi di kartunya itu ada apa? Ada soal terus jawaban atau gimana? Ada hanya soal dan jawaban, tapi di kertas lain jawabannya, Bu. Oh, nanti kalau yang sesuai ditempelin gitu? Iya, Bu. Jadi biar bisa ada jawabannya, kita harus menyusun dulu terlebih dahulu biar jawabannya keluar benar atau tidak. Nanti misalnya itu satu sisi soal, satu sisi jawaban, tapi bukan jawaban itu ya. Itu jawaban dari pertanyaan lain ya? Iya, Bu, benar. Oke, nah kalau ini kan tentang pecahan bilangan prima gitu ya. Bisa nggak digunakan untuk Operasi bentuk bilangan soalnya? bulat, Bu. Operasi bilangan Oh, bulat. bisa, Bu. Bisa digunakan dalam bentuk soal lain, bisa. Oh, berarti untuk semua ragam soal bisa ya? Ya, misalnya aljabar juga bisa. Oke ya. Jadi mudah ya, memainkannya mudah ya. Ya, Bu. Betul. Kemudian ketika diberikan soal pretest dan posttest, soalnya sama atau berbeda? Soalnya sama, cuma nomornya diacak saja agar mengecoh. Oke ya, berarti yang pre dan post sama, kemudian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga sama ya? Ya, Bu, sama. Hanya soalnya diacak. Baik. Nah, Mbak Loren sendiri suka matematika apa enggak? Saya sendiri suka matematika, tapi hanya di beberapa bab, Bu. Ada bab-bab yang saya tidak terlalu suka pada matematika. Tertentu aja ya. Oke. Ya, Bu. Kan kelas apa tuh? Kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Kalau yang kelas eksperimen mereka mendengarkan penjelasan sambil bermain gitu ya. Iya, Bu, benar. Kalau yang satunya hanya mendengarkan penjelasan saja. Iya, menggunakan ceramah. Oke. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan di dua kelas itu apakah sama? Artinya jangan-jangan kalau dengan bermain waktunya akan lebih lama kayak gitu. Waktunya sama, Bu. Oke, jadi waktunya sama ya?
Sama Bu, 2 jam pembelajaran. Oke. Yang kelas kontrol mereka dijelaskan lalu mengerjakan gitu. Iya Bu, benar. Oke. Kalau yang permainan mereka kan harus dijelaskan dulu nih cara bermainnya dan sebagainya. Apakah tidak menjadi lebih lama waktu penjelasannya? Waktu kemarin di kelas 7E, kebetulan anak-anak di sana sudah bisa melakukan permainan domino, Ibu. Jadi kita tinggal mempraktekkan saja. Oh, sudah. Iya, tapi kan domino secara umum, kalau domitikanya mereka sudah tahu juga cara memainkannya. Prinsip permainannya sama, mereka jadi sudah bisa. Oh ya, oke. Jadi ya hanya bentuk kartunya saja ya, tapi sistem permainannya mungkin enggak ya? Kalau di domino kan ada lingkaran bulat besar, ada yang Ya, bulat kecil. Saya nggak tahu sih, tapi ya lingkaran kecil pada domino diganti dengan angka-angka. Ya, oke, baik. Baik, Mbak Loreng, saya rasa itu ya. Kemudian ini bisa diterapkan juga untuk semua kelas ya, di kelas baik 7, 8, 9 semua bisa ya. Ya Bu, bisa Bu. Iya, oke. Baik, saya rasa itu saja untuk beberapa hal dikaitkan dengan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dalam meningkatkan, meskipun belum optimal ya hasilnya ya, masih belum mencapai KKM ya. Nilai yang di ini. Iya, betul Bu. Ada nggak faktor yang diamati? Mengapa itu nggak sampai gitu? Karena ini baru 1 kali percobaan, Bu. Mungkin di percobaan-percobaan selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oh ya, berarti memang bisa disarankan mungkin perlu dilakukan beberapa kali supaya mendapat hasil yang optimal ya. Iya Bu, betul. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Lore, saya rasa cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mas Hani silahkan. Sampai ketemu Mbak Lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih kepada Lorencia atas presentasinya. Silakan bisa keluar dari ruangan Zoom.